Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat siang. Kebetulan saat ini masih siang. Sedikit yang saya mau sampaikan bagi kita semua, satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan sedikit kembali menegaskan bahwa gereja kami, Gereja Anugerah Bethesda, salah satu program pelayanan gereja adalah melayani orang-orang yang ada di penjara. Tapi perlu diketahui bahwa kami melayani orang-orang terpenjara bukan hanya karena program gereja saja. Dan ini sudah berjalan sekitar 12 atau 13 tahun. Tapi tentunya kami melayani orang terpenjara karena ada prinsip-prinsip kebenaran yang kami terapkan di dalamnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mau share sedikit kebenaran firman Tuhan. Mengapa kami melayani orang terpenjara? Ya, ada satu ayat acuan kita, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat ini sering kita terjemahkan dengan sederhana, gampang dimengerti, bahwa ketika orang mau berbuat jahat kepada kita, atau ketika berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalas dengan yang jahat, tapi kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, itu sih saya bilang itu tidak salah. Tapi lebih dalam lagi, firman Tuhan ini sebenarnya lebih daripada yang tadi saya katakan bahwa kita harus melakukan yang baik ketika yang jahat itu datang. Saya pikir tidak hanya sampai sebatas itu saja. Tidak sebatas di mana ketika kejahatan itu sudah datang kepada kita, baru kita melakukan kebaikan. Atau dengan kata lain, kebaikan kita ternampak, terlihat ketika kejahatan sudah datang, menerpa kita hadapi. Tidak seperti itu tentunya. Tidak sebatas itu. Tapi untuk lebih luas lagi saya mau jelaskan bahwa ya seperti tadi, kenapa kita melayani orang terpenjara. Di penjara adalah kumpulan orang-orang yang berbuat jahat, berbuat kesalahan. Disitulah mereka berkumpul dan sedang dalam proses menjalani hukum. Oleh sebab itu, di mana ada kejahatan, di situ harus ada kebaikan disalurkan, ada kasih Kristus yang disampaikan. Di mana ada kejahatan, kita harus kalahkan dengan kebaikan. Nah, makanya kami melayani orang-orang terpenjara. Nah, jadi tidak sebatas ketika kita hanya menghadapi yang jahat baru kita berbuat baik, tidak. Tapi ketika kita melihat di mana ada yang jahat, disitulah kita harus menyalurkan kasih Kristus. Kita harus melayani mereka. Nah, satu hal lagi, kejahatan itu banyak orang berpikir begini, orang di penjara kalau kita baikin, kita kasih mereka fasilitas, ya kayaknya mereka nanti susah bertobat. Berarti nanti mereka akan enjoy saja kalau kita memberikan mereka santunan makanan. Ya, selain kita beribadah melayani mereka, kita berikan makanan. Mungkin ada beberapa orang berpikir lah, kalau orang penjara di servis seperti itu, kapan mereka berubah? Mereka akan merasa nyaman. Itu sudah menghakimi, saya bilang. Kalau ada orang berpikir seperti itu, berarti dia sudah menghakimi. Nah, menghakimi itu sudah disebut jahat. Jadi kejahatan mereka jangan kita balas dengan kejahatan kita, menghakimi mereka. Tapi atau yang kedua, kita juga tidak bisa melakukan pembiaran. Biar sajalah mereka, itu urusan mereka lah. Mereka melakukan kejahatan kok, mereka harus terima sanksinya. Itu juga tidak boleh kita punya pikiran seperti itu. Itu artinya kita membiarkan kejahatan itu tidak bisa dibalas dengan pembiaran. Kejahatan itu kalau dibiarkan, dia akan tetap jahat. Jadi makanya firman Tuhan di dalam Roma tadi dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Nah, dan satu ayat yang kami pegang juga sebagai gereja yang Tuhan percayakan kami melayani adalah di mana Yesus bicara dalam Matius pasal ke-25 ayat di 36c. Yesus berkata begini, ketika aku di dalam penjara, engkau melawan aku. Dan orang-orang di sana yang ada di sekitar Yesus bertanya, kapan kamu ada di penjara? Tuhan, kapan kamu ada di penjara? Nah, Yesus bilang begini, sesungguhnya apa yang kau berbuat kepada hambaku yang paling hina ini, engkau sudah berbuat buat aku. Nah, inilah dia yang harus kita camkan baik-baik, bahwasanya kita harus membalas kejahatan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, tidak hanya seperti apa yang saya katakan di awal, hanya menunggu kita menunggu yang jatuh datang dulu baru kita berbuat baik, tidak seperti itu. Tapi kami sebagai gereja, kami sebagai hamba Tuhan akan terus melayani orang terpenjara. Kita tidak usah tunggu berharap buahnya di mana, atau kita berpikir mana buahnya. Apakah mereka akan berkumpul di gereja kita? Oh, tidak seperti itu. Kita hanya menabur dan menabur. Nanti Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Mungkin mereka akan bergereja di tempat lain. Mereka akan berubah, bertobat di luar sana. Yang penting kita menyatakan kasih Kristus di dalam bagi orang-orang yang terpenjara. Nah, di Lukas 5 ayat 32 Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, jadi Yesus datang bukan memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Orang berdosa arti orang yang melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan, orang tertipu oleh muslihat iblis. Sehingga contohnya orang yang ada di penjara itu mereka tertipu, mereka terikat mungkin dengan narkoba, dengan mereka membunuh, mereka memperkosa, mereka mencuri. Nah, itulah tugas kita untuk menyalurkan kasih Kristus. Makanya saya agak sedikit, saya tidak menyalahkan beberapa orang yang mungkin belum paham benar, sehingga mereka menahan, atau mereka, dengan kata lain, mereka tidak terlalu fokus dengan penjara, orang-orang terpenjara. Nah, ada beberapa orang begitu kuat, begitu semangat untuk memberkati fakir miskin, janda-janda yang tidak mampu, memberkati panti asuhan, ya, para gelandangan. Ya. Oke, itu boleh, tapi banyak orang yang tidak begitu melirik kepada penjara. Tapi hari ini saya mau sampaikan, saya adalah produk dari penjara. Nah, jadi saya 10 tahun pernah ada di penjara, dan sekarang saya melayani di penjara-penjara oleh karena anugerah Tuhan. Nah, saya bentuk di penjara, saya diproses, saya percaya Tuhan itu di penjara, dan saya dilayani oleh gereja-gereja. Banyak gereja-gereja melayani saya waktu ketika saya ada di penjara. Nah, itulah menjadi satu ucapan syukur saya kepada Tuhan, bahwa ada gereja-gereja yang mau terlibat di dalam pelayanan penjara, sehingga ada orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa mari kita tetap semangat dalam melayani Tuhan, dan kita harus mengerti dengan memahami dengan benar firman Tuhan yang tertulis di Roma tadi, Roma 12 ayat 21. Ya, itu luas, cakupannya luas. Bukan hanya kita membalas, kita memperlihatkan kebaikan kita ketika yang jahat itu datang. Tidak hanya sebatas itu saja. Nah, tapi kita harus paham benar di mana orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Di mana mereka? Yang paling harusnya kita paham sekali, kalau mereka sekarang ada berkumpul di penjara. Jadi saya awali perenungan saya pada hari ini, yaitu
tentang orang-orang ada di penjara. Mari kita terus melakukan kebaikan demi kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, kita dikuatkan, kita tetap semangat, kita tetap sehat. Di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada kemenangan, dan kita terus melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.